Guna untuk meningkatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas Utara menggelar pelatihan konveksi hak anak. Diharapkan melalui kegiatan ini nantinya dapat kembali meningkatkan predikat layak anak yang sesuai dengan hak tumbuh anak Kabupaten Musirawas Utara. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar pelatihan konveksi hak anak Kabupaten Musirawas Utara. Hadir dalam pelatihan tersebut yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Suharto, Direktur Pemerhati Hak Perempuan dan Anak sekaligus narasumber dalam pelatihan konveksi hak anak, Tony Fisher, Kanit PPPA Polres Muratara, Sekretaris DPMD P3A Yeni Fitriani, Kabid P3A Kudus Hak, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muratara, seluruh camat, perwakilan dari TP PKK Muratara, perwakilan DWP Pemkab Muratara dan Ketua GOW Muratara. Dalam sambutan Ketua Pelaksana Kegiatan yakni Sekretaris DPMD P3A Muratara, Yeni Fitriani menyampaikan, melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan konveksi hak anak Muratara ini, diharapkan nantinya dapat terwujudnya Kabupaten Muratara sebagai Kabupaten Layak Anak, terwujudnya koordinasi antar pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan dalam upaya mewujudkan kabupaten yang ramah anak, serta dapat terwujudnya anak-anak Kabupaten Musirawas Utara yang agamis dan berkualitas. Seusai pembukaan pelatihan konveksi hak anak Kabupaten Muratara ini, kepada Silampari TV, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suharto menyampaikan, kegiatan kali ini sangat positif, terlebih pelatihan ini membahas hak-hak azazi anak, khususnya hak anak di Muratara dan di Indonesia. Oleh sebab itu, semua stakeholder di Muratara terlibat untuk memenuhi hak-hak anak di Muratara, karena anak sendiri merupakan aset dan penerus bagi bangsa Indonesia. Kegiatan kita hari ini sangat bagus dan positif karena ini berbicara mengenai hak-hak seorang anak, hak-hak anak Kabupaten Musirawas Utara, hak-hak anak Indonesia. Karena mengenai hak-hak anak di Indonesia ini kan dilatar belakangi didasarkan dengan adanya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mendeklarasikan ada 51 pasal yang menyangkut hak-hak anak. Salah satunya itu yaitu mengenai hak anak untuk mendapatkan identitas diri, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk bermain, hak anak untuk mendapat perlindungan, hak anak untuk rekreasi dan sebagainya. Nah, kita semua pemerintah, stakeholder, pemangku kepentingan, kalau di Muratara atau dari Polres, dari PKK, dari Dharma Wanita, dari perbankan, dari dunia usaha, semuanya harus terlibat. Bagaimana kita menjaga hak-hak anak ini supaya bisa terpenuhi, menjaga hak-hak anak ini supaya jangan sampai ada yang terlantar. Sehingga anak-anak itu, karena anak-anak ini merupakan adalah aset kita, aset masa depan penerus bangsa kita. Nah, oleh sebab itu, pada hari ini dilakukan pelatihan. Pelatihan hari ini sebenarnya tujuannya untuk membawa peserta pelatihan ini supaya mereka lebih mengerti begitu pentingnya dalam rangka melakukan mengetahui mendapat wawasan yang luas terhadap bagaimana kita menjaga hak-hak anak ini jangan sampai terlantar. Sementara pada Sekretaris DPMD P3A Kabupaten Musirawas Utara, Yeni Fitriani menyampaikan, kegiatan konveksi hak anak merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh DPMD P3A. Sebelumnya, pada 2019 Kabupaten Muratara mengikuti Lomba Kabupaten Kota Layak Anak, dan pada saat itu Muratara mendapatkan predikat madya. Dan pada tahun 2021 kembali mengikuti Lomba Layak Anak, dan masih mendapatkan predikat yang sama, yakni madya. Dan pada tahun 2022 ini, Kabupaten Muratara terjadi penurunan dalam predikat Lomba Layak Anak, yang sebelumnya madya saat ini turun menjadi pratama. Sehingga dalam kesempatan kali ini mengumpulkan semua stakeholder untuk menyamakan persepsi untuk kembali meningkatkan predikat pratama menjadi yang lebih baik. Tahun 2019 kami itu mengikuti lomba Kabupaten Layak Anak dan kami itu mendapatkan peringkat madya. Nah, kemudian di tahun 2021 kami juga mengikuti kembali perlombaan Kabupaten Layak Anak dan mendapatkan peringkat yang sama. Jadi ibaratnya itu bertahan. Tapi pada tahun 2022 kami itu ada penurunan, Mbak. Jadi Kabupaten Layak Anak kami itu dari madya menjadi pratama.
Jadi kami pada saat ini melalui forum ini kami mengajak lagi dinas-dinas terkait atau instansi terkait untuk menyamakan persepsi supaya tahun depan itu bisa meningkatkan peringkatnya gitu. Mungkin jadi dari Pratama menjadi media atau lebih tinggi lagi. Kami Dinas PMDP 3A sebetulnya kami ini mengharapkan Kabupaten Layak Anak nanti di Kabupaten Muratara itu menjadi peringkat lebih tinggi lagi, karena kami sudah mendapatkan peringkat dari Pratama media menjadi lebih tinggi lagi, harapannya begitu Pak. Jadi dengan forum ini kami menyamakan persepsi supaya sama-sama kita tuh bergerak untuk mengadakan Kabupaten Layak Anak dan menang gitu. Pada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPMD P3A Kabupaten Musirawas Utara, Kudus Haq mengatakan, untuk mencapai target dan meraih predikat layak anak yang lebih tinggi lagi di Kabupaten Muratara, yakni dengan cara melakukan sosialisasi, baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Tadi mungkin banyak lagi mengadakan sosialisasi atau mendatangi sekolah-sekolah atau juga ke desa, kecamatan, juga di kabupaten. Kita lebih banyak lagi mengadakan sosialisasi dan juga dengan OPD terkait. Kita lebih banyak lagi mengadakan apa kisi-kisi ke depannya seperti apa untuk mendapatkan predikat yang lebih baik lagi. Narasumber pelatihan KHA yakni Tony Fisher menyampaikan, materi yang disampaikan adalah memberikan pemahaman dan konveksi hak anak serta pemahaman terkait Kabupaten Layak Anak sendiri. Memberi pemahaman tentang konvensi hak anak, nanti di situ karena akan mengupas lebih dalam lagi tentang apa sih yang disebut dengan Kabupaten Layak Anak itu. Karena Kabupaten Layak Anak itu amanah dari konvensi hak anak ini. Dia ngambil dari 5 klaster dari konvensi hak anak. Yang pertama klaster yang diambil itu tentang hak anak bidang partisipasi, sudah tuh klaster 2-nya tentang pengasuhan alternatif, klaster 3-nya tentang kesehatan, klaster 4-nya tentang pendidikan, klaster 5-nya tentang perlindungan khusus. Nah, nanti kalau sudah masuk di situ sekaligus membahas konvensi hak anak, kita akan bahas juga bagaimana sih peran-peran para jajaran pemerintah ini dengan organisasi perangkat daerahnya dalam mewujudkan predikat Kabupaten Layak Anak. Reza Melialianti, Silampari TV.